Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, Julius Umpel, dalam acara Timeline Politik and Religius. Tentunya 2024 sebentar lagi akan tiba, di mana partai-partai sekarang sedang menyiapkan jagoan mereka, kandidat-kandidat mereka, yaitu kandidat presiden. Nah, tentunya bangsa Indonesia semuanya welcome. Siapa saja yang mau jadi presiden. Yang penting diingatkan kepada partai-partai bahwa kalau mau cari kandidat presiden, benar-benar adalah kandidat presiden yang benar-benar menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu adalah falsafah negara. Jadi ingat, falsafah negara kita bukan khilafah, tetapi falsafah negara kita adalah Pancasila. Pancasila harga mati. Jadi kalau ada kandidat presiden yang berbau radikal, yang berbau khilafah, ya lebih baik dijauhkanlah, karena tidak bakalan dipilih. Nah, saya dapat info bahwa sepertinya Anies Baswedan sudah sedang mempersiapkan diri untuk ikut nyapres. Nah, mau ikut nyapres itu pertama harus bersih, ya, harus bersih. Pertama, bersih dari apa? Dari sisi mental dan spiritual. Nah, tentunya kalau mau berbicara mental dan spiritual, Anies ini kan dijuluki sebagai bapak politik identitas. Nah, kalau bapak politik identitas, kira-kira seperti apa? Jadi itu yang pertama. Kedua, bersih dari sisi apa? Ya, sisi korupsi. Kan kemarin baru-baru Pak Anies turun jadi dari gubernur DKI. Jadi tentunya kami tidak menuduh Anda korupsi, tetapi indikasi-indikasi korupsi itu ada. Jadi Anda harus pertanggungjawabkan dulu. Contoh, lem ibon, salah-salah bayar, kelebihan bayar, Formula E. Nah, itu dijelaskan dulu. Jadi Anda jangan dulu lari dari situ. Kedua, sekarang pejabat sementara DKI, pejabat gubernur sementara, bahwa dia mendapati bahwa ada 100 triliun dana APBD Jakarta, ada terindikasi, ya, ada terindikasi menghilangnya dana 100 triliun. Nah, ini Bapak Ibu, minta maaf, kami tidak menuduh Pak Anies, tetapi Anda harus pertanggungjawabkan dulu. Bagaimana mau jadi presiden? Ataukah Anda pura-pura mau jadi presiden karena mau berlindung di balik partai, supaya Anda tidak diperiksa? Nggak bisa. Ini bukan saman presiden sebelumnya. Pak Jokowi sekarang tegas. Pak Jokowi juga kenapa ditegas? Karena dia anti korupsi. Dia bersih, jadi dia mau juga gubernur-gubernur maupun bupati ya harus bersih semua. Jadi itu Anda harus pertanggungjawabkan. Lagian Anda, Pak Anies katanya sedang mendekati 7 gereja. 7 gereja yang ada di Jakarta. Nah, kalau sampai sekarang nggak tahu, mungkin bukan 7. Barangkali sudah 20 gereja yang mendekati. Ingat baik-baik, Pak. Kami orang Kristen tidak pernah mendukung Bapak. Tidak akan kami dukung Bapak. Kecuali DP pendeta. Bapak datang YouTube pendeta, kasih doi pada dia. Kasih uang ke pendetanya itu. Nanti itu pendeta yang pilih Bapak. Tapi kalau kami jemaat yang ada, jemaat Kristen, kami tidak pernah akan memilih Anies Baswedan. Minta maaf, kami rakyat Indonesia sebagian besar tidak akan memilih engkau. Mungkin ada yang pilih Anies, tapi jangan kau mimpi kalau kamu akan jadi presiden. Lolos saja nyapres, bagi saya mungkin itu impossible. Tidak mungkin akan lolos. Karena Anda banyak tersandung dengan kasus-kasus korupsi. Jadi menurut saya, jangan-jangan Anda sedang mau berlindung di balik partai. Tidak bisa. Anda mau berlindung di balik partai, partai juga itu
mereka juga tidak mau juga namanya rusak, tidak mau partainya juga hancur. Jadi mereka juga tidak mau melindungi engkau. Kecuali partai itu sudah dapat bagian dari Anda. Anda sudah bayar 50 triliun atau 70 triliun, mungkin mereka akan lindungimu. Tapi resikonya mereka pun sendiri akan dikerangkeng. Ya gitu. Dan kalau korupsi sudah bunyi triliun, itu hukumannya hukuman mati. Tidak ada lagi hukuman cuma penjara 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tidak ada. Itu hukumannya mati. Jadi ingat baik-baik. Jangan Anda kira Anda akan lolos dari hukuman. Kalau benar-benar Anda terindikasi, ya Pak Anies terindikasi korupsi dengan uang nilainya 100 triliun dana APBD Jakarta. Wah, seandainya itu benar, waduh bukan main Anda ini. Memang benar-benar Anda gubernur yang luar biasa, yang memang benar-benar mencari kesempatan untuk makan yang besar. Atau ya iya, karena mungkin dulu-dulunya ada niat mau jadi presiden. Mau jadi presiden berjalan kejujuran. Mau jadi presiden jangan mau cari-cari uang curian, nggak bisa. Ya, jadi itu mungkin kami rakyat mau mengatakan kepada Pak Anies, satu, kuburkan niatmu jadi presiden karena Anda tidak akan lolos. Di sebelah saya ini ada 3 foto, coba perhatikan. Di situ ada sebelah kanan ada Tommy, di tengah ada Rizik Syihab. Ini di samping si Wan Abut yang mau calon presiden. Mereka ini tentunya saya mau pesan kepada Pak Tommy Soeharto. Papamu berjaya di Indonesia. Dan Anda sekarang sedang menikmati kekayaan itu. Jadi pesan kami, pesan moral ini Pak, jangan pakai uang itu untuk mendanai orang-orang radikal untuk merusak negeri ini. Sekali lagi, ya, jangan gunakan dana itu untuk membayar kelompok-kelompok radikal untuk merusak negeri ini. Ya, Anda akan berurusan juga dengan hukum. Itu tidak menuduh ya, hanya warning buat Pak Tommy. Karena kami melihat memang Anda terafiliasi dengan mereka. Ya, terafiliasi, sudah terbaca sejak lama. Jadi ingat baik-baik, jangan kira Anda aman, ya. Mungkin itu pesan moral. Nanti kita lihat cuplikan-cuplikan yang satu ini menyangkut politik identitas. Selamat menyaksikan.